Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Farid Ahmadi, Eskom PhD, selaku dosen mata kuliah Technopreneurship dan teman-teman Romblebis kalian yang berada di rumah masing-masing. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengenalan aplikasi Dana. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama anggota kelompok 1, yang pertama ada saya sendiri, Gisela Kurniasari dengan NIM 14014200002. Lalu yang kedua ada Hani Puji Rahayu dengan NIM 14014200011. Yang ketiga ada Amalia Nurushifa dengan NIM 14014200012. Yang keempat ada Adima Putri Widanti dengan NIM 14014200021. Yang kelima ada Vera Amelia dengan NIM 14014200022. Yang keenam ada Berlian Hariratul Mahya dengan NIM 14014200032. Yang ketujuh ada Liha Nurfaizah dengan NIM 14014200041. Yang kedelapan ada Anastasia dengan NIM 14014200042. Dan yang kesembilan ada Parusia Doksa Sandeva dengan NIM 14014200052. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai yang pertama ada pengenalan aplikasi Dana, yang kedua ada kegunaan aplikasi Dana, yang ketiga ada cara penggunaan aplikasi Dana, dan yang keempat ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Dana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya, apa itu Dana? Apa sih yang kita ketahui tentang Dana itu? Sebelumnya, kita harus mempelajari tentang pengertian Dana. Aplikasi Dana adalah platform dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, baik online maupun offline. Transaksi lewat aplikasi ini tentunya lebih praktis, cepat, dan tepat keamanannya tetap terjamin. Untuk menggunakannya, kamu bisa mendownload aplikasi Dana, melakukan registrasi, lalu mengisi saldo melalui top up lewat kartu kredit, debit, transfer bank, sampai minimarket. Kamu bisa menggunakan aplikasi ini untuk pembayaran tiket di berbagai platform seperti Tix.id, Bukalapak, BlackBerry, Messenger, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya mengenai kegunaan aplikasi Dana. Kegunaan aplikasi Dana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegunaan umum. Dana adalah aplikasi dompet digital yang kehadirannya mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa banyak uang. Cukup dengan mengisi saldo, pengguna bisa membelanjakan berbagai kebutuhan layaknya membawa uang asli dengan Dana. Kegunaan yang yaitu kegunaan saldo. Berikut kegunaan saldo dalam aplikasi Dana. Yang pertama, bayar tagihan bulanan. Yang kedua, beli pulsa handphone. Yang ketiga, belanja di berbagai merchant offline. Yang keempat, top up saldo investasi. Oke, sekarang lanjut ke materi cara menggunakan aplikasi Dana. Saya akan menjelaskan gimana sih cara kita menggunakan aplikasi Dana. Yang pertama, kita mendownload aplikasi Dana. Kita bisa mendownloadnya di Play Store kalau kita pengguna Android, dan App Store kalau kita pengguna iOS. Kemudian setelah kita mendownload, kita menginstal aplikasi Dana. Setelah itu kita melakukan pendaftaran. Yang keempat, kita melakukan pengisian saldo atau top up. Nah, untuk pengisian saldo ini minimal 10.000. Kemudian yang kelima ini memilih metode top up. Yang disediakan Dana itu metode top up-nya bisa melalui transfer bank, kartu kredit, kartu debit, atau di minimarket.
Biasanya kalau di minimarket itu bisa melalui Alfamart atau Alfamidi. Yang keenam, setelah kita top up, kita tinggal menunggu saldo masuk. Kemudian yang ketujuh, menggunakan dana untuk transaksi pembayaran online. Kita bisa menggunakan aplikasi dana tersebut untuk membayar pulsa, token listrik, atau membayar tiket bioskop, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu menggunakan dana untuk transaksi pembayaran offline. Jadi biasanya kalau kita ke mall gitu membeli barang itu biasanya disediakan scan kode QR untuk membayar melalui aplikasi Dana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Dana. Di sini saya akan menjelaskan apa aja ya kelebihan dari aplikasi Dana itu. Jadi yang pertama, kita bisa bayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Nah, pembayaran ini yaitu bisa pembayaran listrik, pembayaran pulsa, tagihan air PDAM, asuransi, BPJS, maupun yang lainnya, banyak banget. Terus yang kedua ada bisa melakukan pembayaran di banyak merchant. Nah, Dana ini sekarang ini sudah banyak bergabung merchant-merchant terkenal, yaitu bekerja sama dengan Dana seperti Alfamart, Ramayana, KFC, Hokkaido, Kopi Kenangan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga, selalu ada promo menarik nih di Dana. Kelebihan dari dompet digital ini seperti Oppo, GoPay, Link Aja, hingga Dana ini banyak promo-promo menarik. Belum lagi ada promo setiap kamu melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Misal bayar listrik dapat potongan harga, beli paket data dapat diskon. Nah, hal tersebut tentu sangat membuat pengeluaran kita jadi lebih irit ketimbang harus bayar secara offline. Nah, yang keempat, bisa transfer ke bank lain tanpa biaya admin. Di sini kita bisa melakukan transfer dari saldo Dana rekening ke bank secara gratis tanpa biaya admin. Pasalnya selama ini kalau kita mau transfer uang nih ke rekening yang berbeda biasanya dikenakan biaya admin sekitar 6.500 per transaksi. Sedangkan Dana ini biaya adminnya itu gratis. Nah, yang kelima yaitu keamanan terjamin, di mana di Dana ini memberikan keamanan dalam bertransaksi yang cukup lengkap. Pertama, mereka memperlakukan kode PIN dan OTP dalam setiap transaksinya. PIN ini hanya diketahui oleh pengguna, jadi sangat kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Nah, selain itu, Dana juga memberikan garansi 100% uang kembali bila terjadi kegagalan dalam bertransaksi yang diakibatkan sistem dari Dana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Vera atas waktunya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelebihan Dana ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vera. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait apa saja sih kekurangan dari aplikasi Dana itu. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama itu aplikasi Dana merchant yang terbatas. Kemudian di aplikasi ini tentunya belum menjangkau pedagang kecil. Untuk yang ketiga yaitu terdapat risiko tinggi saat kita itu ganti nomor. Jadi kalau kita ganti nomor itu sangat berisiko tinggi ya teman-teman terkait penggunaan aplikasi Dana ini. Nah, untuk yang keempat, kita itu harus selalu mengupgrade Dana tentunya ke Dana Premium untuk menikmati layanan yang begitu lengkap. Jadi untuk berbagai layanan yang lengkap, kita harus mengupgrade-nya terlebih dahulu ke Dana Premium. Nah, yang kelima yaitu aplikasi Dana ini tidak dapat memberikan yang namanya kayak istilahnya itu kayak ketika ada penipuan itu aplikasi Dana itu tidak akan memberikan transaksi yang tidak dapat menjamin uang korbannya itu kembali itu teman-teman. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Vera dan saya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lihe.
Baik, terima kasih atas waktu. Merupakan perusahaan teknologi finansial yang menawarkan layanan pembayaran digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan ekonomi dalam menunjukkan layanan finansial yang inklusif. Dana memiliki 3 pilar, yaitu terpercaya, mudah digunakan, dan dapat diakses siapapun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Anastasia. Selanjutnya yaitu ada fitur keamanan. Fitur keamanan pada aplikasi Dana yang pertama yaitu Risk Again atau Fraud Detection Again berbasis Artificial Intelligence. Dana menerapkan Risk Again berbasis kecerdasan buatan dalam menganalisis setiap transaksi serta proses validasi via PIN atau OTP. Yang kedua ada Face Verification. Fitur Face Verification untuk berbagai kebutuhan mulai dari login hingga bertransaksi, seperti penggunaan dana bisnis saat proses penarikan uang. Yang ketiga ada Dana Protection. Bagi yang sudah terdaftar sebagai pengguna premium, Dana memberikan jaminan protection atas semua dana pengguna yang tersimpan di dalam aplikasi. Selain itu juga memberikan garansi uang kembali jika terjadi gangguan saat transaksi. Yang keempat ada Dana Sertifikasi PCI DSS, The Payment Card Industry Data Security Standard. Semua infrastruktur transaksi digital Dana berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan sudah memiliki sertifikasi PCI DSS. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat Dana. Nah, tentu saja penggunaan aplikasi Dana ini sendiri akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari dan akan ada banyak manfaatnya. Nah, namun di sini kami merangkumnya dalam 10 manfaat aplikasi Dana yang dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa dan paket data. Kemudian kedua, dapat digunakan untuk pembayaran listrik. Ketiga, dapat digunakan untuk pembayaran tagihan air. Keempat, dapat digunakan untuk pembayaran tagihan internet dan TV kabel. Kelima, dapat digunakan untuk transfer uang. Nah, selain kita dapat menggunakan m-banking yang biasanya disediakan oleh bank-bank yang kita miliki, kita juga dapat menggunakan aplikasi Dana untuk mentransfer uang. Dan yang keenam, digunakan untuk pembayaran belanja di Lazada, Bukalapak, Blibli, Happy Fresh, dan beberapa online shop lainnya. Ketujuh, donasi di dompet Duafa dan Dana Dompet. 8, dapat digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Ke-9, kita juga dapat menabung emas di Dana mulai dari 0,01 gram. Kemudian ke-10, kita juga dapat melakukan pembayaran e-samsat, pembayaran uang guru, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan PPT ini. Mungkin dari teman-teman jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Dana, bisa mengakses link-link yang ada di sini atau literatur yang sudah ada di dalam daftar pustaka kami ini. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kami, bisa di grup atau bisa PC. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.